Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Sisi Pro untuk MOSI. Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Di sini perlu digarisbawahi dua kalimat krusial di dalam MOSI. Pertama adalah terkait dengan Agensi Sumber Daya Internasional dan yang kedua terkait dengan sumber daya penting. Apa itu Agensi Sumber Daya Internasional? Jadi, Agensi Sumber Daya Internasional adalah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting. Dan sumber daya penting dalam batasan MOSI ini terkait argumen yang saya sampaikan adalah sumber daya seperti minyak, emas, perak, dan lain sebagainya, atau sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Memasuki ke argumen pertama terkait dengan faktor internal yang menyebabkan peran Agensi Sumber Daya Internasional begitu krusial. Terkait pengelolaan sumber daya penting oleh Agensi Sumber Daya Internasional dapat menstabilkan pemerataan pasokan sumber daya. Hal ini mengartikan apa? Hal ini mengartikan terkait dengan fungsi Agensi Sumber Daya Internasional dalam menjaga stabilitas pemerataan pasokan sumber daya penting, minyak, perak, emas, agar bisa merata di setiap negara, sehingga faktor ataupun gangguan seperti eksploitasi asing tidak akan terjadi, karena di Indonesia, tepatnya di Papua, terjadi eksploitasi asing oleh PT Freeport Indonesia, di mana ia mengeksploitasi tambang Indonesia dan hanya memberikan royalti sekitar 1% kepada pihak Indonesia. Artinya Indonesia mengalami banyak sekali kerugian dan ini akan berakibat kepada stabilitas pemerataan pasokan sumber daya di Indonesia. Karena itulah penting adanya Agensi Sumber Daya Internasional yang akan menjaga stabilitas pemasokan di setiap negara, sehingga setiap negara memiliki pasokan sumber daya penting ini secara efisien dan juga maksimal untuk kebutuhan negara. Mari kita memasuki ke argumen kedua terkait dengan menciptakan distribusi sumber daya tanpa melibatkan permasalahan diplomatik. Di sini saya akan menyinggung sedikit terkait dengan permasalahan konflik Amerika dengan negara-negara lain terkait dengan ia menaikkan tarif pajak yang begitu tinggi agar terkait dengan sumber daya penting, agar ia dapat mengeksploitasi negara-negara lain agar mengikuti apa yang ada di perintahnya. Dan ini merupakan wujud dari pemimpin yang egois. Donald Trump menaikkan tarif pajak untuk ekspor dan juga impor terkait dengan sel surya. Ini merupakan sumber daya penting untuk negara-negara, terutama negara Tiongkok, yang artinya Amerika rela untuk berkonflik dengan negara-negara lain demi keegoisannya. Karena itulah penting peran dari Agensi Sumber Daya Internasional agar tidak terjadi di mana suatu negara melakukan eksploitasi terhadap negara lain atau memanfaatkannya hanya atas dasar keegoisannya. Memasuki ke argumen ketiga, yakni terkait dengan menjaga jalur distribusi dari konflik diplomatik negara rezim otoriter. Apa itu negara rezim otoriter? Jadi negara rezim otoriter adalah negara yang dipimpin oleh kelompok-kelompok tertentu. Contohnya adalah Iran. Di sini Iran menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur yang penting untuk pemasokan minyak di Indonesia. Dan akibatnya apa? Karena konflik antara Iran, Amerika, dan juga Israel, akibatnya adalah Indonesia mengalami pasokan bensin yang menurun sehingga menaikkan harga bensin dan akan mengakibatkan fluktuasi ekonomi menurun. Karena itulah di sini peran dari Agensi Sumber Daya Internasional begitu krusial dan juga penting agar tidak terjadi konflik seperti ini, di mana penyaluran sumber daya itu menjadi terhambat karena faktor konflik antar negara, yang dimana konflik antar negara ini justru malah merugikan negara lain. Padahal yang berkonflik adalah Amerika, Israel, dan juga Iran. Dan terkait dengan solusi, di sini negara-negara melakukan perundingan agar pihak Amerika berhenti untuk melakukan serangan terhadap pihak Iran sehingga Selat Hormuz dapat terbuka. Tetapi perundingan itu nyatanya sampai sekarang masih belum terjalankan, di mana Amerika masih terus menyerang Iran. Hal ini mengartikan bahwa peran Agensi Sumber Daya Internasional itu begitu krusial untuk melakukan perundingan dengan Amerika dan juga memberikan dan juga memberitahu terkait dengan
distribusi minyak ini begitu krusial bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang membutuhkan adanya sumber daya penting untuk menaikkan stabilitas ekonomi. Mari kita melihat dari sisi akibat. Akibat dari tidak adanya agensi sumber daya internasional seperti yang sekarang ini terjadi, yakni Indonesia mengalami kenaikan harga bensin. Mungkin Bapak Purbaya mengatakan di salah satu wawancaranya di sebuah berita yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi, tetapi nyatanya rakyat merasakan terkait dengan kenaikan harga bensin sehingga muncul kebijakan-kebijakan untuk jalan kaki ke tempat kerja. Dengan adanya kebijakan ini saja sudah terlihat bahwa Indonesia sedang menghemat energi seperti minyak karena Selat Hormuz ditutup. Hal ini akan berakibat fatal terhadap stabilitas ekonomi, akan berpengaruh dan juga mengakibatkan yang namanya PHK karena kurangnya energi sehingga perusahaan-perusahaan menghemat terkait dengan hal tersebut. Mari kita memasuki ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sumber daya dipegang oleh agensi sumber daya internasional, artinya kita mengamanai dan mempercayai terkait dengan lembaga global dalam mengatur stabilitas ekonomi agar ketika terjadi konflik seperti Amerika, Israel, Iran ini tidak akan mengakibatkan dan juga memutus pemasokan minyak serta sumber daya penting lain maupun menghindari dari adanya kebijakan-kebijakan oleh si pihak yang memiliki sumber daya penting ini dari keegoisan pemimpinnya. Karena terkait dengan sumber daya, penyalurannya itu seharusnya tidak diikuti oleh ego dan juga politik serta diplomatik. Karena itu, dari sisi pro saya setuju dengan fungsi lembaga global ini dalam mengatur sumber daya penting untuk menciptakan keharmonisan hubungan setiap negara dan juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang merata bagi setiap negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.